Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sindi Nurianto, NIM A511919018 dari kelas 3E. Di sini saya akan membahas tentang masalah sosial anak SD, yang lebih spesifiknya yaitu perilaku antisosial pada anak SD. Nah, perilaku antisosial pada anak SD dibagi menjadi 3, yaitu faktor, karakteristik, dan sikap. Lalu, apa saja sih faktor yang ada pada perilaku antisosial pada anak SD? Nah, faktornya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal terdiri dari kapasitas mental, kesehatan anak, dan umur anak. Yang dimaksud kapasitas mental adalah emosi dan intelijensi. Nah, bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, seperti memberi dan menerima pendapat. Yang kedua adalah kesehatan anak. Jadi kesehatan anak itu sangat berpengaruh, karena anak-anak biasanya sulit untuk patuh bila mereka lelah, sakit, lapar, atau sedang ada tekanan emosi. Jadi keadaan fisik yang tidak baik membuat seseorang tidak dapat berpikir positif. Selanjutnya, umur anak. Umur anak mempengaruhi pembentukan sikap dan pola tingkah laku individu. Makin bertambahnya umur, diharapkan seseorang bertambah pula kedewasaannya dan makin tepat dalam segala tindakannya. Kadang dijumpai ketidaksesuaian sikap yang dilakukan oleh anak sekolah dasar. Sikapnya seperti anak kecil atau manja. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari keluarga, pergaulan, media massa, dan masyarakat. Dari lingkup keluarga, yaitu karena yang pertama, kurangnya disiplin. Orang tua bersikap permisif atau sulit mengatakan tidak pada anak, sehingga anak belajar bahwa segala sesuatu yang diinginkan pasti dituruti orang tua. Yang kedua, pemberian disiplin yang sangat keras. Orang tua menuntut anak untuk berlaku perfect atau sempurna. Mereka cenderung memaksa dan menginginkan disiplin instan pada anak. Pemaksaan dan tuntutan yang berlebihan terhadap anak ini membuat anak melawan dan protes dengan berperilaku yang sebaliknya. Yang ketiga, orang tua berada dalam stres atau konflik. Salah satu atau kedua orang tua menghindari peran pengasuhan anak dikarenakan kesibukan, ketidaktertarikan pada anak, masalah pribadi, atau masalah dalam pernikahan. Yang selanjutnya ada dari lingkup pergaulan, yaitu pergaulan dengan anak lain. Pergaulan dengan anak lain seringkali mempengaruhi kepribadian individu. Dari teman bergaul tersebut, anak akan menerima norma-norma atau nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, media massa. Berbagai tayangan TV tentang tindak kekerasan film, sinetron yang berisi kehidupan bebas, dapat mempengaruhi perkembangan anak. Anak-anak yang belum mempunyai konsep yang benar tentang norma dan nilai sosial dalam masyarakat seringkali menerima mentah-mentah semua tayangan negatif yang ditiru, mengakibatkan perilaku sosial yang menyimpang. Dan yang terakhir, masyarakat. Jadi, apabila lingkungan masyarakatnya positif, maka dampaknya akan menjadi positif juga. Dan sebaliknya, apabila lingkungan masyarakatnya negatif, dampaknya akan negatif juga bagi anak. Selanjutnya, karakteristik. Karakteristik dibagi menjadi 4, yaitu negativisme, agresi, tingkah laku menguasai, dan perilaku impulsif. Yang dimaksud negativisme adalah gabungan antara keyakinan diri, perlindungan diri, dan penolakan yang berlebihan. Yang kedua, agresi. Yang dimaksud agresi adalah tindakan nyata yang mengancam sebagai ungkapan rasa benci. Yang ketiga, tingkah laku menguasai. Yang dimaksud tingkah laku menguasai adalah tindakan untuk mencapai atau mempertahankan penguasaan suatu situasi sosial. Yang keempat adalah perilaku impulsif. Perilaku impulsif adalah kondisi di mana seseorang anak memiliki dorongan untuk melakukan tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Yang terakhir adalah sikap. Jadi sikap ini meliputi sikap guru terhadap perilaku anak antisosial. Yang kedua adalah sikap orang tua atau keluarga terhadap perilaku anak antisosial. Yang ketiga adalah sikap teman terhadap perilaku temannya yang antisosial. Yang pertama, sikap guru. Sikap guru yang pertama untuk mengatasi anak yang berperilaku antisosial adalah menerapkan metode pembelajaran kooperatif.
Jadi, guru dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam setiap pembelajarannya. Yang kedua, memperhatikan psikologi anak. Jadi, guru harus mengetahui psikologi anak, apakah sesuai dengan perkembangan multiple intelijensi anak atau tidak. Yang ketiga, menerapkan mata pelajaran di sekolah. Dan yang keempat adalah penanaman nilai-nilai moral dan karakter. Yang kelima, guru menjadi model yang baik dalam interaksi sosial. Jadi, guru harus berperilaku baik agar menjadi contoh bagi murid-muridnya. Dan yang kedua adalah sikap orang tua atau keluarga terhadap perilaku antisosial pada anak. Yang pertama adalah menerapkan pola asuh autoritatif. Sebagai informasi, autoritatif adalah model pengasuhan yang melakukan pengawasan ekstra terhadap anak, pengawasan dalam segi tingkah laku, dan lain sebagainya. Tapi di model pengasuhan ini juga melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, serta dalam model pengasuhan ini, orang tua juga menghargai perasaan sang anak. Dan yang kedua, tidak memberi disiplin yang sangat keras. Yang ketiga, tidak menuntut anak untuk berperilaku perfect atau sempurna. Dan yang keempat, memberikan pola disiplin yang konsisten. Yang kelima, memberikan kasih sayang pada anak. Dan yang terakhir, menjadi teladan yang baik bagi anak. Yang selanjutnya adalah sikap teman terhadap perilaku antisosial pada temannya. Yang pertama, menerapkan pergaulan yang sehat. Dan yang kedua, menumbuhkan norma sosial yang baik. Yang ketiga, mendekatinya dan membuat dia merasa nyaman. Dan yang keempat, mengajaknya untuk melawan rasa fobia sosial. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.